Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1145 yang lalu sudah mengungkapkan sebuah hal besar mengenai Loki dan Rox di Sebek. Siapa sangka Loki adalah penggemar berat Rox yang ingin menjadi salah satu kru bajak laut legenda itu. Bahkan Loki punya cita-cita yang sama dengan Rox, yaitu ingin menjadi raja dunia. Di sisi lain, Kunko sudah beraksi dengan muncul di hadapan Kallen, Nami, Jinbe, Usopp, dan Brook. Pertarungan antara kru topi jerami versus kesatria suci akan segera terjadi. Melanjutkan cerita di chapter 1146 mendatang, kita bisa melihat Nami yang sangat marah kepada Kunko setelah tahu bahwa wanita itulah yang telah menuntun anak-anak menuju api. Lalu Brook pun menunjukkan ekspresi kocak ketika melihat Kunko yang berpakaian sesuai harapannya. Sementara itu, Kunko belum tahu jika Brook adalah orang yang menyanyikan lagu favoritnya. Kunko pun melakukan serangan perban panah kepada kru topi jerami. Namun Jinbe dan Brook bisa menangkis serangan itu dengan baik. Tetapi Kunko kembali melakukan serangan panah yang lebih besar dan banyak. Kali ini tujuan Kunko adalah untuk menangkap Kallen, dan hal itu pun berhasil. Kru topi jerami terlambat untuk bereaksi karena mereka belum memahami kekuatan Kunko yang sebenarnya. Kunko pun mundur dengan membawa Kallen. Dia kembali ke lokasi Somers dan Killingham untuk membuat strategi baru. Kemudian kita berpindah ke lokasi Loki. Di sini Pangeran Elbaf itu mengungkapkan nama Rox di Sebek di hadapan Luffy, Zoro, dan Sanji. Ketiga kru topi jerami itu pun terlihat tidak mengenali Rox. Tetapi setelah Loki mengatakan bahwa Rox adalah kapten dari Shirohige, Kaido, dan Big Mom, trio monster kru topi jerami itu langsung kaget dan menunjukkan ekspresi kocak. Ya, mereka tidak menyangka jika Shirohige, Kaido, dan Big Mom pernah ada di satu kru bajak laut yang sama. Loki pun mengatakan bahwa Rox datang ke Elbaf untuk menjalin kerjasama dengan ayahnya, yaitu Raja Halard. Rox menganggap bahwa bangsa raksasa Elbaf adalah bangsa yang sangat kuat yang akan membantu mewujudkan mimpinya menjadi raja dunia. Nah, langkah Rox inilah yang bisa menginspirasi Big Mom saat punya rencana untuk menikahkan Loki dengan Lola agar para raksasa menjadi aliansinya. Namun Raja Halard yang lebih menyukai kedamaian tentu menolak keinginan Rox secara tegas. Rox pun pergi dari kastil dengan marah karena mendapatkan penolakan dari Raja Halard. Kemudian Loki kecil yang mendengar pembicaraan ayahnya dengan Rox memutuskan untuk muncul. Loki kecil terinspirasi oleh mimpi Rox yang ingin menjadi raja dunia. Loki pun menawarkan diri untuk menjadi kru bajak laut Rox. Namun Rox tentu tidak mau membawa Loki yang masih bocil. Dia pun akhirnya menghajar Loki untuk melampiaskan amarahnya kepada Raja Halard. Ya, setelah menolak Rox, Raja Halard berharap bajak laut kuat itu segera pergi meninggalkan Elbaf. Tetapi Rox tidak menyerah begitu saja. Dia pun bisa kembali dan berencana untuk menyerang Elbaf secara langsung. Jika Elbaf tidak bisa diajak kerjasama, maka penaklukan adalah jalan yang akan ditempuh oleh Rox di Sebek. Pertarungan besar pun terjadi di Elbaf antara para pejuang raksasa melawan bajak laut Rox. Rox sendiri bisa bertarung 1 lawan 1 melawan Raja Halard, dan tanpa terduga pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh raja para raksasa Elbaf, yaitu Raja Halard. Nah, pada pertarungan inilah mungkin ayah Goldberg berhadapan dengan Big Mom hingga perisainya berubah menjadi homies. Rox yang kalah memutuskan untuk pergi dari Elbaf dan mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama ataupun menguasai Elbaf. Oke, lanjut. Setelah mendengar cerita Loki, kita menuju lokasi Gaban dan para bajak laut raksasa. Di chapter lalu, Gaban menyatakan sudah menemukan 3 suara yang berasal dari 3 penyusup di Elbaf. Dia pun berencana akan pergi ke lokasi para penyusup itu bersama para bajak laut raksasa
setelah mengalahkan semua monster mimpi. Tapi ternyata Gaban merasakan hal buruk sudah terjadi. Ya, sesuai cerita di awal tadi, Gunko bisa menangkap Kallen. Gaban pun merasakan jika anaknya dalam bahaya. Sebagai seorang ayah, tentu Gaban langsung bertindak. Dia meninggalkan bajak laut raksasa dan langsung menuju ke lokasi para ksatria suci untuk menyelamatkan Kallen. Gaban pun menyerahkan monster-monster mimpi yang masih tersisa kepada Dori dan Brogy beserta seluruh bajak laut raksasa lainnya. Dori dan Brogy menyanggupinya. Mereka berkata akan menyusul Gaban setelah seluruh monster mimpi bisa dikalahkan. Nah, lanjut kita menuju lokasi Gunko yang sudah kembali bergabung dengan Somers dan Killingham. Di sini Gunko terlihat sangat marah karena api yang sudah berkobar itu dipadamkan oleh Jinbe. Kita pun bisa melihat sedikit flashbacknya Gunko yang punya kenangan buruk terhadap api. Nah, di sini ada kemungkinan jika identitas Gunko yang sebenarnya itu adalah Lemmy, adiknya Law, yang dikabarkan tewas dalam kebakaran di rumah sakit. Ternyata saat itu dia bisa diselamatkan oleh agen pemerintah dunia dan kemudian menjalani proses modifikasi menjadi sosok Gunko seperti sekarang ini. Perban yang dia gunakan bisa jadi untuk menutupi luka bakar yang dia derita karena kebakaran di rumah sakit ketika itu. Dan salah satu mata Gunko yang terlihat berbeda karena mata itu terluka pada kebakaran, sehingga harus diganti dengan mata hasil modifikasi. Oke, lanjut di akhir chapter ini kita bisa melihat Gaban sudah sampai di lokasi para ksatria suci. Tangan kiri bajak laut Roger itu pun tampak sangat marah ketika melihat anak tersayangnya sudah tertangkap. Gaban pun bersiap akan mengamuk dan menghajar para ksatria suci yang ada di hadapannya. Oke, itu aja prediksi alur cerita untuk chapter 1146 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!